Ini dengerin ya, ada edukasi politik kepada kita semua yang disampaikan oleh sahabat kita Elpris dalam sebuah wawancara, bahwa kondisi negeri ini tidak baik-baik saja. Tingkat kemarahan publik yang diwakili oleh para guru besar memang adalah sebuah fakta sosial yang tidak bisa dipungkiri. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh seorang presiden. Per tadi siang, menurut Guru Besar UI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, sudah 55 perguruan tinggi yang menyampaikan sikapnya. Tambah lagi yang ini menjadi 56. Mungkin angkanya akan terus bertambah. Nah, cuma kalau misalnya kita mau melihat eskalasi, kan sebetulnya yang kita belum dengar itu kan suara presiden. Jadi dia menyatakan ini adalah ya demokrasi, begitu saja. Jadi sampai pada statement itu kita melihat presiden masih menganggap ini ya biasa-biasa saja. Mungkin dia pikir akan redup dengan sendirinya, nanti juga minggu tenang nggak ada lagi, kan mungkin juga. Save by the bell kan, selesai oleh waktu aja gitu. Atau dia sedang berpikir menyusun narasi. Nah tapi para pembantu kan ya nggak tahu kita apakah sudah melapor ke pimpinannya atau berimprovisasi sendiri seperti Muldoko itu. Walau-walam juga. Yang saya bisa nilai adalah pernyataan Pak Muldoko itu memperburuk citra presiden. Terlepas dari presiden tahu, setuju atau menyuruh. Menurut saya begitu. Tapi apakah meluasnya dukungan ini akan segera ditanggapi oleh presiden? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu juga karena kan presidennya juga suka bikin hal-hal yang sebetulnya unpredictable juga selama ini. Banyak manuver dia yang berubah-ubah setiap saat kan. Kalau meminjam istilah EF itu salah satu yang luar biasa dari Pak Jokowi itu adalah dia bisa berbantah-bantah dengan dirinya sendiri. Pagi ngomong A, besok ngomong B gitu. Misalnya soal kereta cepat. Dia mengatakan di DPR, wah, ini tidak ada APBN, tiba-tiba dia minta DPR mengesahkan penggunaan APBN. Hal sama dilakukan di IKN. Dia tidak mengatakan ini murni pakai biaya investor macam-macam begitu, ternyata tidak. Dan dia biasa aja kok. Maksud saya dia tidak merasa something wrong dengan inkonsistensi itu. Ini ditulis juga sama penulis Australia ya mengenai karakter itu. Nah apakah ini juga akan direspon dengan reaksi seperti itu? Walau-alam. Tapi secara sosial fact memang ada peristiwa ini. Memang faktanya kalau meminjam lagi-lagi pernyataan Harkristuti tadi, di antara sesama kampusnya tidak berkoordinasi nih. Menurut dia loh ya. Bisa dicek dia tidak berkoordinasi. Oh saya mau bikin Anda, enggak. Jadi memang berartinya kalau bicara ini thresholdnya, level toleransinya atas cara presiden mengelola negara mungkin sudah habis gitu. Berbarengan habisnya mungkin karena sama-sama guru besar gitu. Begitu kan kira-kira maksudnya. Jadi enggak menurut Harkis enggak berkoordinasi. Jadi enggak ada movement di situ. Maka kalau itu betul, maka yang disebut ini gerakan bernuansa elektoral dan lain-lain jadi terbantahkan. Tapi silakan diuji oleh waktu lah soal-soal begini. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya pikir kita membandingkan yang tadi, kita pernah punya histori bahwa dua presiden kita memilih jalan negarawan dalam konteks dispute semacam ini. So apakah yang sekarang melakukan itu? Walau-walam. Yang kita bisa doakan, moga-moga negara ini dipilihkan yang terbaik solusinya oleh Tuhan, kan begitu. Iya kan? Nah kita nggak tahu, namanya power tend to corrupt itu ya begitu. Dan berkuasa itu menunggang harimau katanya Pak. Jadi karena saya menunggang harimau, saya pengen nggak turun-turun, lebih baik mati di pundaknya. Karena kalau turun dimakan sama harimaunya gitu. Ya itulah cycle-nya. Nah apakah presiden juga sedang menghitung begitu situasinya? Walau-walau. Tapi bahwa ada fakta sosial sekarang itu masif protes atau penyuaraan aspirasi oleh perguruan tinggi, ya itu tidak bisa kita pungkiri juga. Ya sekali lagi saya bilang ya kita berharap yang terbaik untuk bangsa ini. Gitu. Udah kalian dengar semua. Artinya 14 Februari besok adalah sebuah momentum politik untuk menghentikan seluruh inkonsistensi seorang presiden yang membuat keresahan, yang melanggar kewarasan publik.